dengan kata-kata yang sudah dididik oleh jemari. Aku tulis di atas lembaran yang terbentang antara kesendirian dan kepergian. Puisi ini aku tulis kekasih dengan kerinduan yang sudah dibasuh oleh air mata. Ombak adalah puisi yang ditulis laut pada pantai. Hujan adalah puisi yang ditulis langit pada tanah. Nafas adalah puisi yang ditulis udara pada kehidupan. Kau adalah puisi yang ditulis Tuhan pada dirimu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman semua, saudara-saudara semua sebangsa setanah air, pada sore hari ini di halaman Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jogoloyo, Demak, saya bersama Gus Usman Ar-Rumi yang sudah tidak asing di dunia perpuisian, yang mana dia disebut oleh Gus Mus penyair masa depan dan tentu juga masa kini. Dengan isyarat puisi tadi, saya membaca esensi tentang betapa cinta itu dalam universalitasnya itu semacam perjodohan, sebuah titik temu yang mengisyaratkan harmoni. Dan kita bersama Gus Usman sore hari ini akan bincang-bincang tentang makna cinta dengan tetesan harmoni tersebut. Karena apa? Karena ini siaran sekaligus saya beserta Umi ini juga di sini baru jagung sama Nyai sebagai pengucapan selamat atas pernikahanmu gitu. Yang mana ya di Sumatera sana, alhamdulillah ini Habib Umar Mutahar Semarang dengan keruwetan dunia pandemi sekarang ini sampai bisa terbang ke sana dan menikahkan Gus Usman Ar-Rumi ini. Dan sementara saya menunggu di Demak dengan satu paket. Nanti ada acara di dalam walimah yang akan saya olah secara puitis juga, karena ini bahasa Usman Ar-Rumi ini dipandang itu juga puisi, itu juga puisi. Ini sebenarnya Syekh juga mengatakan keindahan Tuhan turun ke bumi melalui seni, juga puisi dan juga musik dan lain sebagainya. Gus Usman, ini supaya tidak panjang mukadimahnya, bagaimana sudut pandangmu tentang apa yang saya sebut puisimu itu mengisyaratkan bahwa everything in the world itu semacam perjodohan, sehingga sampai pada titik temu terakhir apa yang kau sebut tadi dalam puisi. Tentu saya sangat menyadari bahwa puisi dengan perjodohan itu sangat erat kaitannya, terutama bagi perjalanan hidupku selama ini ya. Pertama kali 2017 saya diundang ke Lampung, tepatnya di Pondok Darussalam, untuk bedah buku Kasmaran. Itu bedah buku Kasmaran pertama kali saya di Indonesia setelah pulang dari Mesir. Itu buku yang keberapa? Kasmaran itu buku yang keempat. Yang saya kasih pengantar itu buku apa? Mantra. Tentu saya berangkat ke Lampung dengan asumsi bahwa saya sedikit banyak akan menularkan hobiku terhadap santri-santri di sana. Masalahnya latar belakang saya dari kecil santri. Maka ketika saya menerbitkan buku puisi, saya juga ingin bahwa minat baca atau literasi yang berada di lingkungan pesantren itu juga setidaknya dilirik. Tumbuh. Nah, begitu di sana saya bedah buku Kasmaran, buku puisi Kasmaran. Setelah selesai, ada seseorang, saya nggak tahu namanya, minta foto, yang kemudian 3 hari kemudian saya itu
ada komunikasi dengan orang itu. Saya juga pernah habis acara diampirkan ke rumah peserta waktu itu, salah satu peserta, dan itu tidak menjadi agenda utama saya sebenarnya. Diampirkan di Pondok Sabilun aja, Lampung. Di sana saya disuguhi kopi dan saya menganggap bahwa itulah kopi terbaik yang pernah saya seduh selama saya hidup di muka bumi. Patahnya kopi anu Gus, kopi luwak. Itu tidak menjadi persoalan karena kopi yang paling baik adalah kopi yang saya seduh dengan menatap matanya. Waduh. Jadi kopi luwak atau kopi kapal api itu sama sekali tidak menjadi persoalan. Kenapa itu menjadi sangat istimewa? Karena saya menyeduh kopinya itu satu berada di rumahnya, dua itu dia berada di depan. Kemudian saya berangkat lagi ke Mesir, 3 tahun komunikasi. Dengan permulaan itu saya berangkat ke Lampung puisi atas nama puisi, dalam rangka puisi. Saya berangkat ke Mesir 3 tahun komunikasi, dan itu tentu selama 3 tahun mengalami satu sekian konflik lah, konflik anak muda. Apalagi LDR kalau orang sekarang zaman menyebutnya. Bukan konflik kalau menurut saya, itu hanya soal cilukba dalam hati. Cilukba. Peta umpet aja. Peta umpet. Ya seperti itu. Dan aku tidak pernah ketemu sama sekali. Setelah ke rumahnya itu pun belum kenal. Kenal itu setelah saya berangkat ke Mesir. Itu pun perkenalan lewat WA, lewat komunikasi medsos. Tapi ternyata tanpa pertemuan pun saya atas nama puisi itu saya mencoba untuk mengelaborasi bahwa hubungan jarak jauh ternyata itu bisa disiasati dengan mudah kalau percaya bahwa cinta itu menguatkan manusia, bukan manusia yang menguatkan cinta, tapi cinta menguatkan manusia. Pada akhirnya setelah rembuk tua, ternyata itu orang tua sana setuju tanpa ada persyaratan apapun, dan orang tua saya sendiri itu juga langsung mengiyakan tanpa persyaratan apapun, sehingga tanggal 25 November terjadilah satu pernikahan antara saya dengan perempuan yang hadir pada waktu saya sudah berbuka kasmaran di Lampung. Dengan nama Farah Nur. Itu ada di sini. Waduh. Apa ini? Kok kayak not? Loh, bukan ini. Untuk Farah Nur, cinta yang bersemi di jantung. Waduh, tepuk tangan. Jadi ini saya tulis khusus, padahal belum tentu jadi. Wah, ini bukumu ini juga sangat apologis ini. Tapi karena jiwa itu sama, jadi ini juga berlaku atau inspirasi bagi semua orang, Gus. Karena menyangkut kedalaman yang kau baca, cintalah yang mengubah segalanya. Dengan Rumi sama itu. Jadi langit yang kau tempuh ini telah melampaui primordial apapun, termasuk kalah kemuliaan barang. Nak kuwi no usulanku nak kuwi. Dan ini teman-teman, saya juga mengucapkan selamat untuk Gus Usman Ar-Rumi ini. Semoga ya ujungnya mawaddah warahmah ya. Ini saya sudah hamil. Anak puisi. Wow, dahsyat. Saya pena dan istriku menjadi jemari yang menggerakkan Tuhan. Itu lahirlah itu puisi yang saat ini sedang dikandung. Wah, tapi ya kudu gemati we. Soalnya dia harus di sini kan. Ya semoga saya doakan tetap welcome ya guys ya. Untuk Mbak Farah. Teman-teman sekalian, tentu kalimat-kalimat Gus Usman ini dari mulai buku pertama Jazab yang kompilasi, kemudian Mantra Asmara, Kasmaran, terus juga ada Anjang Sara itu nuansanya sangat-sangat guyup ya oleh pandangan cinta. Tentu pandangan cinta yang terumuskan
terumuskan bukan melalui pidato, karena Gus Usman ini kalau saya suruh pidato ndredeg ya. Tetapi kalau suruh puisi dia seperti saya pandang kalimat yang banyak dia peras, kemudian meneteslah puisi gitu. Sebagaimana yang kau tulis. Jadi sangat efektif sebenarnya. Tidak aneh kalau di dalam dinamika sama Gus Usman ini saya selalu tak untung ya bersama-sama di berbagai event, dan kali ini dia mengalami sendiri ya bagaimana antara cinta yang berjarak dengan cinta yang sudah bertemu. Tetapi tadi sore saya juga bilang walau bertemu sebenarnya ada selubung jasad dan yang ingin disatukan adalah roh di antara diri dengan dia, dan nanti roh itu menetes anak-anak cintamu. Ya gitu Gus. Kemudian bincang-bincang ya untuk yang lain setelah dialami Gus Usman menikah ini, pesan-pesan apa yang mestinya Anda sampaikan dalam puisi atau dalam kata terserah menyangkut pernikahan? Pada intinya itu saya meyakini, menyandang keyakinan bahwa tak ada manusia yang sempurna ya. Yeah. Saya beriktikad untuk menikahinya justru itu ketika saya tahu kelemahan-kelemahannya. Karena manusia letak kesalahan, sehingga kalau aku mencintainya seutuhnya itu semata untuk menyempurnakan kemanusiaan saya. Jadi kalau aku mencintaimu itu merupakan kesalahan, itu semata untuk menyempurnakan kemanusiaan. Maka saya tidak mencari kelebihan-kelebihannya, tapi saya pandang sebagai seutuhnya. Manusia itu bisa salah, bisa benar. Kalau benar saja itu malaikat, kalau salah saja itu setan. Maka saya memandang istriku itu sebagai manusia seutuhnya yang bisa salah juga bisa benar. Ini pandangan yang rendah hati. Jadi pandangan rendah hati itu akan melahirkan kucuran cinta juga, kucuran rahmat. Terus yang lain Gus, atau bisa saja melalui puisimu yang bisa kau ungkap menyangkut ini pernikahan ini. Jangan kecewa. Tuhan menciptakan celah pada sesuatu yang sangat kita cintai semata itu untuk semata agar kita tidak terjerumus pada pemberhanakan. Dan Seruni juga sama, nokta hitam dalam sebuah lukisan itu bukan cacat, tapi kesempurnaan bila dikaitkan dengan warna yang sempurna di dalam bingkai. Waduh, kalimatnya. Dan itulah take and give di dalam silang ya. Jadi ketika orang memahami ini maka akan terjadi Gus mantul ya. Jadi kekurangan kita akan diisi oleh dia dan kekurangan dia akan kau isi. Makanya itu hari pertama dia itu bertanya kepada saya tugas istri itu apa saja, dan saya menjawab tugas istri adalah cukup mendampingi suami, tidak menjadi persoalan kalau terjadi segala kemungkinan yang tidak diinginkan. Yang penting tetap berada di sisiku, itu sudah lebih dari cukup. Ora kok wacana puisine Gusmus tanda tangan yang dilakukan oleh Gus Said ya. Jadi anak saya tuh melakukan puisi Gusmus yang berjudul apa Gus? Tanda tangan ya? Bukan tanda tangan ya, itu apa ya? Sidik jari. Oh sidik jari ya, kok lali ya, sidik jari. Jadi itu kan proses penemanan yang begitu intim ya, sidik jari. Semuanya atas sentuhan tangan dari beliau. Dan kalimatmu sepertinya memiliki indikasi di situ. Terus teman-teman, kami kira tidak lengkap ini siaran singkat ini kalau tidak ditutup juga dengan puisi Gus. Ya, jadi kita mendoakan semua para penjomblo ini bisa. Tentu dirimu juga mengalami enggak Gus? Karena kakak kamu belum menikah, kemudian kamu menikah, terus secara psikologis ya. Sejak awal saya telah menyadari bahwa subuh tidak bisa disubuh-subuhkan kalau belum waktunya subuh. Jadi kalau tiba saatnya ya akan jatuh sendiri. Kalau belum saatnya ya belum. Wah, makanya maghrib maghrib tidak bisa dimaghrib-maghribkan kalau belum waktunya maghrib. Ya
ini momentum nih, momentum cinta ini. Ya Gus, tadi kita suguhi puisi lagi sebelum kita tutup, dan ini doa kami dari Pondok Pesantren Miftahul Ulum untuk semua para penjomblo. Simaklah puisi-puisi Usman Arumi mulai dari mantra asmara, kasmaran ini, dan buku bisa dibeli melalui info ya Gus. Melalui info kaku. Ya. Inbox di Facebook ya. Nah, oke, silahkan untuk memperoleh buku dari Gus Usman Arumi ini. Dan siaran ini silahkan like, comment, share, dan subscribe ke Kiai Budi Channel untuk melihat mozaik peradaban yang indah dan adiluhung di negeri kita. Dan salah satunya adalah Gus Usman ini yang telah menerjemahkan puisi Mbah Sapati Djoko Damono yang berjudul Hamuna Daimun, yang artinya dukamu abadi. Hamuka ya. Hamuka Daimun. Dan ini sudah saya garapkan Gus. Jadi puisi-puisi yang kau terjemahkan itu saya baca dalam bahasa Tausi, bisa saja Shika, Bayati, atau Tahawan, Rosh, dan nanti baru dikasih lagi yang sesuai. Oh, no. Garapamu nanti bisa disimak. Nah, silakan menikmati. Judulnya Pintu. Tugas pintu adalah melepas keberangkatan tanpa tahu apakah ada yang kembali mengetuknya. Diam dan cuma boleh memaklumi lambaian tangan. Tugas pintu adalah menunggu kedatangan, meski seseorang entah siapa cuma hadir sebagai kehampaan, bahkan bila kepulangan itu bernama ketiadaan. Tugas pintu adalah merelakan segala yang masuk dan keluar dan tak berhak membayangkan wajah pintu. Pintu itu lawang. Lawang itu dari kata luang. Jika luwung, wah pendaranya banyak itu. Sebuah ruang yang kau bahasakan seperti itu, luang. Masalahnya ketika menulis ini, itu saya itu sedang membayangkan menjadi pintu. Kira-kira kalau saya diciptakan menjadi pintu itu rasanya gimana ya? Jadi karena kadang-kadang bosan menjadi manusia, akhirnya itu saya membayangkan menjadi benda-benda. Waktu itu saya membayangkan menjadi pintu. Gimana rasanya pintu ketika menunggu seseorang, atau ketika melepas seseorang untuk pergi? Itu saya membayangkan itu. Oh gitu Bos. Kalau rumah ini kan tuan rumahnya panjenengan, ya kan? Kalau dirimu, tuan rumah di hatimu adalah Tuhan dan kaulah. Iki larang ini. Larang tapi saking larangnya gak payu. Lu ngono. Jadi untuk sebagai khalifah tadi mungkin peranan seperti itu. Jadi tuan rumahnya adalah dia. Ini syarumi banget. Teman-teman, sekian dan terima kasih ini ngobrol sore hari ini yang begitu relax ini dengan ini buku ini itu diberikan testimoni dari Gusmus, dibaca dong dari Kiai Zawawi, kemudian Najwa Shihab, kemudian ada Firgaun. Tolong dibacakan Gus. Moco ke api aku dewi sungkan. Oh ngono. Iya wes. Dan ini diberi kata pengantar oleh Joko Binurbu, penyair favorit saya. Ya, terima kasih teman-teman, dan semoga anak-anak muda Indonesia, anak-anak milenial untuk memiliki suatu kecintaan ya. Gus Usman Arumi ini membuat puisi dipandang sebagai keindahan yang dia cintai gitu. Oh benar nih. Cover ini juga dari lukisannya Sujiwo Tejo. Ya. Ini judulnya Karang Piano. Ya. Ini diberikan kepada saya sebagai cover. Ya. Terima kasih teman-teman, dan nanti kita berdialog sama Gus Usman karena menyangkut banyak hal. Karena anak lahir barang ya siaran. Iki rabine. Biar siaran ijek berjarak di Mesir, saya tunggu pulang. Sekarang sudah menikah, nanti kita menunggu anaknya lahir. Selalu terus berpuisi. Dan terima kasih Gus Usman.
selamat untuk dirimu. Dan sekian dengan buanmu channel apa Gus? Usman Arumi. Silakan juga like, comment, share, dan subscribe ke Usman Arumi channel gitu ya. Apa? Kalau channel Rana channel Usman Arumi. Akun di YouTube. Akun. Subscribernya kebanyakan aku. Sialan. Nah, cara kang putus siwalan. Dan terima kasih teman-teman sekian dan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.